saya terus terang, saya iri dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tahu kenapa? Jadi tetangganya Habib Umar Abu Alamah. Ini masjid berkah ini. Masjid berkah. Al-Habib Umar bin Ali Abu Alamah itu wali besar. Wali besar. Beliau, ya kalau sedikit kita bicara tentang ini masjid, itu orang kalau datang kepada Habib Umar Abu Alamah, ya, kalau udah didoain nama Abu Alamah, langsung gobul doanya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikatnya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di majlis itu? Maka malaikat bilang, mereka berzikir, menyebut engkau, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikat, mereka hamba-hambaku yang mana mereka berkumpul, berzikir, mengingat aku, menyebut namaku. Memangnya mereka pernah melihat aku sehingga mereka lakukan itu? Ada di antara kita yang melihat Allah? Enggak. Tapi kita beriman kepadanya, kita percaya kepada Allah. Malaikat bilang, ya Allah, gak ada seorang pun dari mereka yang melihat engkau, tetapi mereka beriman dan percaya kepada Allah. Tanya, jikalau mereka melihat aku, apa yang akan terjadi? Ya Allah, kata malaikat, sungguh kalau mereka melihat engkau, mereka akan habiskan seluruh hidup mereka hanya untuk sujud dan menghamba kepada engkau. Maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, apakah mereka berdoa, memiliki harapan kepadaku yang mereka panjatkan di dalam majlis itu? Malaikat bilang, ya Rabb, betul, mereka berdoa. Mereka memiliki harapan yang mereka panjatkan kepadamu. Apa yang mereka minta kepada Allah? Itu malaikat menyodorkan tuh doa-doa yang kita panjatkan di majlis semacam ini, diberitakan atau dikabarkan atau diberikan laporannya kepada Allah. Maka itu kita kalau lagi hadir majlis macam begini, doa yang banyak sama Allah, minta apa yang mau kita minta sama Allah. Doanya kita tuh dicatat sama malaikat dan dikabarkan kepada Allah. Satu persatu apa yang kita minta disebutkan oleh malaikat di hadapan Allah. Maka itu dulu tuh kakek kami yang Habib Ali, tamu kita Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad, ya, kakek kami Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Itu beliau kalau hadir majelis kayak begini itu selalu bilang kepada khalayak ramai, ayo besarkan niat kita kepada Allah, besarkan hajat dan harapan kita kepada Allah. Kenapa? Sebab majlis macam begini nih, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang kepada Allah, ya Rabb, ini orang-orang yang hadir, mereka minta ini itu disebutin sama malaikat. Tiap orang dari kita itu diabsen sama malaikat dan disebutin hajat doa yang dia minta di majlis macam begini. Sampai puncaknya mereka bilang kepada Allah, ya Rabb, yang mereka minta adalah surga dan keridhaan. Allah Ta'ala bilang, mereka minta surga. Memangnya mereka pernah melihat surga, katanya Allah. Malaikat bilang, ya Rabb, mereka nggak pernah lihat surga. Ada di antara kita lihat surga di sini? Ya. Tapi kita minta, kenapa? Karena kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan agama yang beliau bawa. Allah Ta'ala bilang, kalau mereka lihat surga, kira-kira bagaimana ya? Kita kalau lihat surga gimana kira-kira? Tahu nggak? Kalau kita lihat surga, kita nggak bisa hidup di dunia. Apa nikmatnya dunia dibanding kenikmatan yang ada di surganya Allah? Allah Ta'ala bilang, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah Ta'ala bilang sebagaimana di Sahih Bukhari, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga. Hayalan nggak sampai ke situ, kata Allah Ta'ala. Kenikmatan apa sih yang pernah kita lihat? Kenikmatan apa yang pernah dilihat oleh mata kita? Mata kita terbatas. Mata semua makhluk yang pernah ada di alam semesta ini, kenikmatan apa yang pernah mereka lihat? Ambil kabar, surga lebih agung kenikmatannya dari apa yang pernah dilihat oleh makhluknya Allah. Mata terbatas, mata nggak bisa ngelihat apa yang di balik tembok ini. Iya kan? Tetapi pendengaran jangkauannya lebih luas. Apa
Apa kenikmatan yang pernah didengar oleh manusia? Yang pernah kita dengar kenikmatan kayak bagaimana yang pernah kita dengar atau yang didengar oleh umat manusia dari awal hingga akhir? Ambil kabar, surganya Allah jauh lebih agung dari apa yang pernah didengar oleh umat manusia. Pendengaran juga terbatas, hayalan, silahkan kita berhayal apapun. Jangan cuma kita, semua umat manusia silahkan berhayal tentang kenikmatan yang bisa dihayalkan oleh hayalan mereka. Ambil kabar, surganya Allah jauh lebih agung dari itu semua. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Makanya Allah Ta'ala bilang kepada malaikat, kira-kira kalau mereka ngelihat surga apa yang terjadi? Malaikat bilang, ya Abang, kalau mereka ngelihat surga, mereka akan habiskan seluruh hidup mereka untuk bagaimana mereka menggapai surga yang kau janjikan itu. Mereka akan habiskan segala apa yang mereka miliki hanya untuk mencapai surgamu. Terus Allah Ta'ala bilang, di majlis mereka berlindung dari api neraka. Malaikat bilang, iya ya Allah, betul, mereka meminta perlindungan kepada engkau dari siksa api neraka. Allah Ta'ala bilang, mereka pernah lihat api neraka? Ada yang lihat di antara kita neraka? Mau lihat? Allah ya Pak, jangan sampai, nggak mau kita lihat. Ya, kita dengar doang, ngelihat jangan deh, kagak enak. Itu dalam satu riwayat disebut, kalau pintu neraka dibuka aja sama Allah, sebesar apa lubang jarum. Ini alam semesta yang ada lumer habis, saking panasnya. Dan na'udzubillah, penduduk neraka kelak dibakar di dalam api neraka ribuan tahun, na'udzubillah. Dan gak ada kematian di situ. Gak bisa kita bayangin. Kalau dibuka pintu neraka sebesar lubang jarum aja, alam semesta lumer, hancur. Nah ini orang-orang neraka dibakar dalam api neraka tersebut. Sampai disebutkan tuh dalam satu riwayat, kalau ada penduduk neraka yang dibakar di dalam api neraka selama sekian ribu tahun, terus dikeluarin oleh Allah dari api neraka, ditaruh di api dunia, dia bakal tidur pulas di api dunia. Bakal tidur pulas di api dunia. Kenapa? Udah gak ada rasanya lagi tuh api dunia. Kenapa? Saking panasnya api akhirat. Makanya Allah bilang sama malaikat, mereka hamba-hambaku pernah melihat neraka. Malaikat bilang, ya Rabb, mereka gak pernah lihat neraka. Allah bilang, kalau mereka lihat gimana? Oh, ya Rabb, kalau mereka lihat gak bisa hidup mereka. Gak bakal bisa hidup dengan nyaman di dunia ini. Karena itu mereka minta kepada engkau agar engkau lindungi mereka dari siksa api neraka. Allah Ta'ala bilang sama malaikat, wahai malaikatku, ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Ini orang-orang yang pada hadir di majelis sedikit, saya tersaksikan, kata Allah, di hadapan para malaikatnya, dengan bapak ibu telah mengampuni dosa mereka, dan telah mengabulkan doa mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah sore hari ini keberuntungan besar dari Allah bakal kita sekalian, insyaallah kita sedikit kita bicara tentang Allah. Itu orang kalau datang kepada Habib Umar Abu Alamah dijabah dan digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya langsung gabul doa. Kita semuanya fakir di hadapan Allah Ta'ala. Kita punya hajat, punya harapan, insyaallah dengan berkat para aulia, para sholihin, dengan berkat kasih Allah dan orang-orang yang bertakwa, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di masa-masa mudanya beliau tinggal di sini. Setelah itu baru beliau pindah ke Hadramaut hingga wafat di kota Shibam di negeri Hadramaut. Ya, terus beliau juga bangun masjid di Hadramaut di Mukalla. Mukalla itu pelabuhan. Subhanallah, di sana pelabuhan, di sini juga pelabuhan, iya. Memang kelihatannya beliau ini demen. Ya. Tapi masjid yang ini nih, ini salah satu masjid pertama yang beliau bangun sebelum masjid yang di Hadramaut yang besar itu. Ini jauh puluhan tahun beliau bangun sebelum yang di Hadramaut. Ketika beliau masa-masa awal tinggal di mana namanya, di Gebang. Beliau bangun masjid ini. Dan orang-orang di sini masa itu kenal kewaliannya Habib Umar bin Ali Abu Alamah. Sampai pernah satu kali ada satu keluarga suami istri, istrinya melahirkan, punya anak. Anaknya ini dari sejak bayi udah sakit-sakitan, dibawa ke tabib untuk diobati, nggak sembuh-sembuh. Sampai orang-orang yang ngobatin bilang ini udah nggak ada harapan hidup.
Ini bayi udah gak ada harapan hidup. Sampai akhirnya ini orang tua udah putus asa, hingga mereka datang kepada Habib Umar bin Ali Abu Alamah. Mereka bawa nih bayi yang udah tinggal, ya mohon maaf, udah tinggal mati doang, udah sekarat, dibawa kepada Habib Umar bin Ali Abu Alamah. Mereka bilang sama Habib Umar bin Ali, Habib, ini anak kita semua dokter udah bilang nih gak ada harapan hidup, ya kita udah putus asa, dan engkau harapan kita yang terakhir, minta sama Allah agar Allah kasih yang terbaik. Habib Umar lihat ini bayi, Habib Umar bilang, ini bayi bakal hidup, ini bayi bakal hidup dan bakal panjang umurnya. Dokter-dokter bilang mati, Habib Umar bilang bakal panjang umurnya, dan kelak ini bayi bakal datang ke negeri aneh di Hadramaut, katanya Habib Umar, dan dia bakal sholat di masjidnya aneh di sana. Padahal itu waktu Habib Umar bin Ali masih tinggal di Gebang, belum berangkat ke Hadramaut, dan belum kebangun masjidnya yang di Hadramaut. Masjid yang di Hadramaut belum dibangun sama Habib Umar, tapi dia udah bilang, ini bayi bakal sehat, bakal panjang umur, bakal datang ke negerinya aneh di Hadramaut, dan bakal sholat di masjidnya aneh. Wah, subhanallah, doanya para aulia kekasih Allah diijabah oleh Allah. Kita aja duduk di sini, Allah Ta'ala bilang doa-doa kita diijabah sama Allah. Bagaimana para aulia yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah, benar. Dan di situ nih anak sehat, ini bayi sehat, tumbuh dewasa, ya, orang tuanya meninggal. Habib Umar bin Ali Abu Alamah pulang ke negerinya ke Hadramaut, udah putus hubungan, udah gak ada kenal lagi. Tapi cerita ini, omongannya Habib Umar bin Ali Abu Alamah, itu tercatat di tengah-tengah keluarga, bahwasanya di bayi yang hampir mati didoain nama Habib Umar Abu Alamah, dan dikasih kabar gembira bakal panjang umurnya, bakal sholat di masjidnya Abu Alamah. Itu cerita di rumah itu, di keluarga itu. Berlalu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, Habib Umar pulang ke Hadramaut. Dia bangun masjidnya. Itu masjid yang di Mukalla yang dibangun sama Habib Umar Abu Alamah, ya. Kita mungkin nggak ada yang kesana, saya kesana, saya lihat. Itu masjid Habib Umar Abu Alamah itu, kalau sekarang adanya itu pas di pinggir laut. Jadi ombak laut tuh menerpa masjid. Ya, kalau bahasanya gitu tuh diuruk. Tapi dulu waktu dibangun sama Habib Umar, tuh masjid bukan di pinggir laut, di tengah laut. Masjidnya dibangun sama Habib Umar di tengah laut. Sampai orang-orang nih bingung sama Habib Umar, Habib mau ngapain bangun masjid di tengah laut? Bangunnya bagaimana? Bingung kita. Zaman itu kan nggak ada teknologi macam sekarang. Mau bangun juga, Habib Umar bilang, tenang aja, ikut, jangan banyak ngomong udah. Habib Umar panjang pandangannya ke depan. Dia tahu bahwasanya tuh kotanya dia, kota Mukalla yang tadinya kecil bakal diperluas, bahasa kita reklamasi, bakal diuruk sampai tuh yang tadinya masjidnya di tengah laut, sampai sekarang jadi di pinggir laut, akan diperluas. Dia panjang ke situ. Itu waktu dia panggil murid-muridnya untuk bangun masjid, ya, ini depannya ombak, mau bangun di ujung di tengah laut. Beliau doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau doa sama Allah, tiba-tiba tuh ombaknya mundur ke belakang, sampai mereka berjalan ke tengah laut, baru dibangun di tengah laut itu masjid. Berkat keramatnya para ulama Habib Umar bin Ali Abu Alamah, dibangun tuh masjid di tengah laut. Berlalu bertahun-tahun sampai Habib Umar bin Ali meninggal di kota Shibam. Berlalu beberapa puluh tahun, ini yang tadinya bayi itu, ya, dia tumbuh dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, udah sampai tua, umurnya 80 tahun lebih. Persis seperti yang didoain sama Habib Umar. Setelah umur sekian tahun, 80 tahun lebih itu, ini bayinya perempuan, nenek-nenek ini mau berangkat haji di usia 80 tahunan, yang dulunya bayi yang hampir mati. Mau berangkat haji, naik kapal laut zaman itu, berangkat. Wah, subhanallah, tuh kapal laut dia mendarat di pelabuhan Mukalla, kampungnya, kotanya Habib Umar bin Ali Abu Alamah. Sebab rutenya seperti itu, lewat Mukalla baru masuk ke perairan Laut Merah, masuk ke Jeddah. Kapal lautnya berhenti transit di pelabuhan Mukalla. Kebetulan ada yang rusak itu kapal, sehingga penumpang harus turun
nih kapal diperbaiki. Turun ini nenek-nenek ini yang dulu didoain nama Habib Umar. Dia kagak tahu apa Hadramaut, dia kagak tahu apa Mukalla. Turun di pelabuhan, ngelihat ada masjid besar di pinggir laut. Penasaran dia merombongan, ayo kita ke masjid itu. Begitu masuk di masjid, dia cakep banget masjidnya, besar, megah. Begitu, yang istimewa di pinggir laut itu waktu mungkin masih di tengah laut tapi udah di pinggir. Dia lihat di situ, dia sholat di situ, masih belum sadar. Udah asyik sholat, doa, nikmatin di situ. Dia tanya sama orang di situ, ini masjid siapa yang ngebangun? Kok istimewa banget? Apa namanya? Di tengah laut begini. Maka orang-orang Hadramaut di situ bilang, ini masjid dibangun oleh seorang wali besar. Siapa? Habib Umar bin Ali Abu Alamah. Dengar nama itu nih nenek-nenek terperanjat kaget. Dia ingat tuh doanya Habib Umar waktu dia bayi. Ini anak bakal hidup panjang umur dan bakal sholat di masjidku di Mukalla. Benar. Kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan anugerah ini kepada para wali-wali. Nah kita sekarang beruntung kita jadi tetangganya Habib Umar bin Alamah. Insya Allah doa-doanya kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang datang, yang dari Jakarta, yang dari Jawa Tengah, pengen ke masjid ini, sholat 2 rakaat, dia doa sama Allah, nggak ada yang kecewa. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya beruntung kita dekat sama para aulia, para sholihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya mohon maaf, anjing itu kan dalam fikih nih najis mughalladah, najis besar tuh. Tapi itu anjing yang najis besar itu ya, ketika dia dekat sama kekasih Allah jadi mulia. Anjing yang bagaimana? Anjingnya Ashabul Kahfi. Pernah dengar Ashabul Kahfi? Yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu 7 orang. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia. Mereka dimuliakan oleh Allah. Tapi yang istimewa, anjing yang najis mendampingi mereka, setia dengan mereka. Disebut anjing tersebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kita kan disebut nama kita dalam Al-Quran. Itu anjing disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dekatnya dan cintanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, saya yakin kita semuanya pada cinta sama aulia. Kita cinta sama orang-orang saleh. Kita cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah dan ini adalah iman di dalam hati kita. Para sahabat jadi mulia di sisi Allah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi selanjutnya para tabi'in menjadi mulia di sisi Allah karena mereka dekat dengan para sahabat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun demikian. Kita cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang dekat dengan Allah. Insya Allah kita masuk di dalam golongan mereka. Alhamdulillah, ini tempat insya Allah menjadi tempat yang berkah bakal kita. Kita pulang dari sini nih, malaikat tahu bilang apa? Setelah komunikasi yang panjang tadi dengan Allah tuh, Allah bilang ambil kabar gembira bahwasanya dosa-dosa kita diampuni, hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga bilang sama kita tentang kita bangun nih, apa? Andumu maghfuran lakum God buddidat sayyi'atukum hasanah. Bangunlah kalian, katanya malaikat, sesungguhnya dosa-dosa kalian. Kita punya dosa atau enggak? Tunjuk tangan yang enggak punya dosa. Ada enggak bapak-bapak ibu yang enggak punya dosa? Tunjuk tangan. Ada? Enggak ada, kita semuanya pada punya dosa. Gini deh, yang dosanya dikit. Ada enggak di antara kita yang dosanya dikit? Kagak aja dosa kita banyak banget. Ambil kabar, itu dosa-dosa kita yang banyak. Allah Ta'ala bilang, malaikat ini menyerukan kepada kita, bangunlah kalian dari majelis macam gini. Dosa-dosa kalian yang segitu banyak, semuanya dirubah oleh Allah jadi pahala bakal kita. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Yang paling penting, tidak pulang dari sini kita makin takwa kepada Allah, makin rajin hadir majlis macam begini. Ya, makin kita dekat kepada Allah. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid jangan kita tinggal. Ya, ibu-ibu juga tutup auratnya, jaga kehormatannya, taat patuh kepada suaminya, bimbing keluarganya dengan sebaik-baiknya. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perannya ibu-ibu di dalam rumah tangga itu sangat penting. Sebab ibu-ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.
Kalau madrasah pertamanya bagus, anak-anak yang tumbuh pun akan menjadi bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalanin kewajiban kita di hadapan Allah agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, bapak-bapak juga jalanin tugasnya di dalam kehidupan kita. Hidup di dunia sementara. Mau sepanjang apapun kita hidup, kita bakal mati. Ya. Yang jadi problem utama bukan matinya. Orang pada takut sama mati. Enggak. Mau sembuh dari penyakit ini, tetap juga ujung-ujungnya mati. Mau hidup 1000 tahun, nggak enak, bener, nggak punya teman, hidup 1000 tahun, ya kan, udah pada mati semua, ditinggal kita. Sekalipun kita hidup panjang, penyakitan, mesti mati. Dan kematian itu sebabnya bukan penyakit. Tahu gak? Kematian itu sebabnya apa? Karena kita hidup. Iya kan? Karena kita hidup. Allah Ta'ala bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, itu sebabnya dia bakal mati, bakal mencicipi kematian. Jadi yang jadi problem utamanya itu bukan kematian itu, tapi tahu apa? Yang jadi hal yang perlu kita renungkan dan pikirkan, bagaimana keadaan kita saat kita mati, dan bagaimana keadaan kita setelah kematian. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan setelah kematian Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kuburan kita sebagai rawdah min riyadil jannah. Allah jadikan kita sebagai orang-orang surga yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur kepada guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita yang hadir di tengah-tengah kita, baik yang datang dari jauh, yang dari dekat, yang dari lingkungan sini, tetamu kita yang datang dari Jakarta, guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, ya berserta rombongannya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan besar bakal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wujudika ya ajudul ajudin wa rahimul masakin wa dzal qutil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.